Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 256. Azarin menggigit bibirnya pelan. Kepalanya tertunduk. Tangannya menggenggam ujung selimut yang kini sudah lemas di pangkuannya. Dalam diam, dia bertanya dalam hati, apakah setiap perempuan yang memendam luka harus selalu menjadi pihak pertama yang mengalah? Apakah kelembutan hati harus selalu berarti mundur selangkah? Azarin memejamkan mata, mencoba menarik dirinya dari segala kegamangan yang mencengkeram. Namun, baru saja dia hendak tenggelam dalam keheningan, tiba-tiba terasa ada gerakan pelan di depannya. Suara lirih gesekan karpet menyadarkannya, dan saat dia membuka mata, Din sudah berlutut tepat di hadapannya. Jantung Azarin mencelus. Tubuhnya refleks menegang. Dia ingin mundur, ingin menjaga jarak yang tadi telah dia bangun dengan susah payah. Namun, tubuhnya justru membeku. Matanya menatap kosong, sementara selimut yang dia genggam semakin dikerat dalam diam. Din menyentuh tangannya. Lembut, hangat, tetapi terasa asing karena luka di hati yang belum sempat kering. Jari-jarinya mengurai kepalan tangan Azarin yang gemetar. Hati Azarin memekik, tetapi bibirnya tetap terkunci rapat. "Aku tahu," ucap Din pelan, suaranya parau menahan sesak, "berulang kali aku menyakitimu. Bahkan kata, maaf sekarang sudah kehilangan maknanya di telingamu. Dan kalaupun aku bilang, aku janji tak akan menyakitimu lagi. Itu hanya akan jadi kalimat kosong. Basi." Azarin menunduk. Matanya tetap tak berani menatap wajah pria yang tengah bersujud dalam rasa bersalah. Tapi, Din menarik napas, lirih, dan sangat dalam. "Bolehkah aku, setidaknya, menjelaskan alasanku tadi pergi tanpa pamit? Tanpa kabar." Tak ada reaksi dari Azarin. "Tapi kalau kamu masih belum siap dengar," lanjutnya pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku gak akan memaksamu. Aku gak akan paksa kamu mendengar yang mungkin tak ingin kamu dengar." Din menundukkan kepala, menatap lantai di bawah kaki Azarin. Suaranya merendah, namun ketulusannya terasa menggema di antara senyap kamar. 47. "Aku cuma mohon satu hal. Jangan biarkan malam ini jadi malam yang kita akhiri dengan luka. Jangan kita tidur dalam keadaan saling membisu, saling menyimpan air mata." Azarin masih diam. Hanya dada yang turun naik menahan segala gelombang emosi yang menyeruak dari dalam. Dia ingin berkata, ingin memaki, ingin menangis, atau mungkin ingin langsung pergi lagi. Namun, langkahnya berat, mulutnya keluh. Namun hatinya, meski masih dipenuhi luka, tidak memungkiri bahwa ada bagian dari dirinya yang ingin tahu. Ingin memahami. Ingin tahu kebenaran dari diam Din yang selama ini tak pernah dia mengerti. Dan di hadapannya, Din masih bertahan. Berlutut. Tak bergerak. Menunggu dalam sepi yang menggantung antara diterima atau diabaikan. Azarin menarik napas dalam, mencoba menata gelombang emosi yang sempat mendesak di dadanya. Pandangannya masih mengarah ke bawah, tetapi suaranya perlahan terdengar, tenang, meski ada getir yang samar mengendap di ujung setiap kata. "Aku akan dengar, Mas," katanya lirih. Din mengangkat sedikit wajahnya, menatap istrinya yang masih memancarkan kekecewaan. "Tapi bukan berarti setelah ini aku akan langsung memaafkanmu," lanjut Azarin, nadanya tak lagi keras, hanya syarat kejujuran. Dia akhirnya mengangkat pandangannya perlahan, menatap Din dengan mata yang sedikit berkaca, namun tetap menyiratkan kendali. "Aku bukan sedang ingin menyulitkanmu. Bukan juga karena aku tak punya hati untuk mengerti," ucapnya pelan. "Tapi aku butuh waktu, Mas. Karena aku juga manusia, yang bisa lelah terus-terusan diminta memahami,
sementara hatiku sendiri sering terluka tanpa sempat sembuh. Din diam, mendengarkan tanpa menyela. Aku tahu. Kamu mungkin berpikir semua ini demi kebaikanku. Tapi saat kamu melangkah tanpa aku, saat kamu memilih diam atas sesuatu yang seharusnya bisa kita hadapi bersama, aku merasa bukan pasanganmu. Aku merasa cuma bayangan di belakangmu. Suara Azarin melemah, tetapi sorot matanya tetap tajam. Jadi, jelaskanlah. Aku siap mendengarkan. Bukan karena aku lemah atau pasrah, tapi karena aku masih peduli dengan hubungan kita. Dia mengalihkan pandangan sejenak, lalu menambahkan. Dan aku ingin tahu, apakah kamu melakukannya demi kita, atau demi dirimu sendiri yang ingin tampak sebagai penyelamat? Din menarik napas panjang, lalu menghela perlahan seolah tengah melepaskan beban yang mengunci dadanya sejak pagi. Dia menatap Azarin dengan penuh kesungguhan, tak ada lagi selubung pembenaran, hanya kejujuran yang tersisa. Sepanjang aku bicara, tatap aku, ya, ujarnya lembut. Bibir bisa berdusta, tapi mata tidak pernah bisa menghindar. Azarin terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Dia memperbaiki duduknya, melipat kaki di atas tempat tidur, dan memutar tubuh menghadap Din. Matanya akhirnya bertemu dengan mata suaminya, mata yang biasanya membuatnya nyaman, tetapi malam ini terasa lebih dalam, dan lebih berat. 48. Din menggeser tubuhnya sedikit mendekat, tak menyentuh, tetapi cukup dekat untuk Azarin bisa merasakan ketulusan yang keluar dari sorot matanya. Aku tahu aku salah, sayang, ucapnya pelan, nada suaranya nyaris bergetar. Bukan cuma karena pergi tanpa izinmu, tapi karena lagi-lagi aku ambil jalan sendiri. Lagi-lagi aku lupa. Kita ini satu. Azarin masih diam, tak berkedip. Tadi saat aku ke toilet, tiba-tiba Jenderal datang, dia tiba-tiba menyeretku paksa masuk ke toilet. Situasi juga lagi sepi, di dalam toilet, dia tidak memberikan aku kesempatan bertanya, dia langsung menghajarku, dan memakiku karena ibunya mendapat surat panggilan polisi atas dugaan penyuplai obat keras dan bekerjasama dengan Zaina, jelas Din dengan tenang, sementara Azarin menegang mendengar cerita Din. Pandangan Din pun mulai menerawang jauh, mengingat kejadian pagi tadi yang membuatnya harus meninggalkan rumah sakit. Kurang ajar kamu, Din. Bentak Jenderal, matanya nyalang oleh amarah. Mengapa kamu menyeret ibuku ke dalam kasus yang bahkan tak punya kaitan langsung dengannya? Din terdiam sejenak, rasa perih menjalar dari wajahnya, tetapi tatapannya tetap tajam. Dia tak menyangka, sosok itu muncul mendadak dari Jakarta, hanya untuk perkara ini. Dia menyeringai sinis, lalu menepis tangan Jenderal dari keral bajunya. Kenapa kamu tiba-tiba datang mengamuk di sini? Suaranya tenang, namun menusuk. Dari mana kamu tahu kami semua di rumah sakit? Jenderal mengatupkan rahangnya, napas memburu penuh amarah. Dari Bibi Siti, tetangga rumah ibunya Azarin. Din menyipitkan mata, seakan menyusun potongan teka-teki yang tersembunyi. Menarik. Jadi kamu datang ke rumah sakit, marah-marah soal ibumu. Kamu bisa saja menahan diri. Tapi kamu memilih datang. Kenapa? Din melangkah lebih dekat, nada suaranya pelan tapi menghunjam. Kamu takut namamu tercemar? Atau justru, kamu tahu ibumu memang terlibat? Apa maksudmu? Teriak Jenderal, matanya membelalak, dan tanpa aba-aba, dia kembali menghantamkan kepalan tangan ke wajah Din. Tubuh Din terdorong ke wastafel, darah segar merembes dari sudut bibirnya. Jaga bicaramu, Din. Saya ini bisa gelap mata, dan kalau sudah begitu, saya tak peduli siapapun yang kuhadapi. Din mengangkat wajahnya pelan, mengusap darah di bibirnya dengan punggung tangan, lalu menatap Jenderal dengan sorot dingin. Luar biasa sekali, abdi negara yang katanya menjunjung kehormatan, tapi lebih suka menyelesaikan masalah di toilet rumah sakit.
Dia menyeringai miring. Label TNI itu cuma casing, ya. Isinya arogansi dan emosi tak terkendali. Tutup mulutmu, Din. Jenderal memekik penuh amarah. Kamu tanya kenapa nama ibumu muncul. Din membalas, nadanya masih datar namun tegas. Saya tidak pernah menyebut namanya. Tapi tim IT yang membongkar isi ponsel Zaina, kontak ibumu tertera di sana. Dan saya hanya memberikan alamat rumah ibumu ke penyidik, agar mereka bisa menelusuri jejaknya. Din mendekat, matanya menyorot tajam. Dan, menarik sekali, baru saya kasih alamat, kamu sudah lebih dulu muncul di sini. Seolah tahu sesuatu yang tidak ingin dunia tahu. 49. Jenderal terdiam, dadanya naik turun menahan ledakan emosi. Namun Din belum selesai. 2 kali kamu memukul saya. Kamu seret saya ke sini tanpa izin. Bagaimana jika sekarang, saya ajukan laporan resmi? Penganiayaan, dan penyalahgunaan wewenang. Senyum sinis kembali menghiasi wajah Din. Kamu pikir siapa yang akan lebih dipercaya? Saya yang sudah membantu penyidik, atau kamu, jenderal emosi yang memukuli orang di toilet? Hening mendadak menggantung di antara mereka. Ketegangan begitu kental, udara di toilet terasa menyesakkan. Din menatap tajam sekali lagi, lalu berkata dingin. Dengan kamu datang seperti ini, kamu sudah menjelaskan jika memang kamu sedang ketakutan. Ibuku tidak mungkin terlibat, Din. Teriak jenderal semakin menggebu emosi. Wajah jenderal memerah, bukan karena malu, tetapi oleh amarah yang belum juga reda. Napasnya tersengal-sengal, seolah mencoba menahan badai yang sudah telanjur membuncah dalam dadanya. Itu tidak mungkin, katanya lagi, suaranya berat dan bergetar. Ibuku, jangankan obat keras, keluar rumah saja sudah jarang. Dia lebih banyak di dalam, merawat taman bunganya, salat 5 waktu, dan mengaji. Bagaimana mungkin dia kenal dengan Zaina? Bahkan nama gadis itu pun tak pernah keluar dari mulutnya. Tangan jenderal terangkat, telunjuknya menunjuk Din disertai tatapan yang memerah. Saya yakin, ini ada campur tanganmu. Kamu ingin membalas dendam, karena Alea mendekam di penjara. Din terdiam sejenak, menatap jenderal seperti seseorang yang sedang menghadapi teka-teki manusia. Kemudian, senyum sinis kembali tersungging di bibirnya. Jadi maksudmu, saya sengaja menaruh nama ibumu dalam kasus ini? Tanyanya pelan, namun nada suaranya cukup menohok. Untuk balas dendam. Jenderal menatapnya lurus, tajam dan tak bergeming. Din tertawa pelan. Wah, sia-sia sudah ibu saya menyekolahkan sampai jadi pengacara, kalau pada akhirnya saya harus melawanmu dengan cara kotor semacam itu. Dia menggeleng kecil sambil berdecak. Apakah saya sekotor itu? Dia tersenyum miring. Jenderal menggertakkan giginya, tetapi dia tak mampu menyela. Kata-kata Din barusan, terlalu tajam untuk dibantah. Din kembali mengusap sudut bibirnya yang masih memerah akibat pukulan tadi. Tatapannya kini lebih tenang. Kalau kamu masih bersikeras menuduhku, dan menolak semua penjelasan maka mari kita ke kantor polisi. Suaranya penuh ketegasan. Kita serahkan semuanya pada penyidik. Biar mereka yang telusuri kenapa nomor ibumu ada di ponsel seorang tersangka. Biar penyidik yang buktikan, bukan emosimu, bukan pula asumsiku. Din melangkah menuju pintu, niat awalnya buang air kecil kini tinggal niat semata. Tangannya mendorong pintu toilet, dan suara engsel tua berderit menyela hening. Dan satu hal lagi, katanya sambil menoleh setengah. Jika benar ibumu tak tahu apa-apa, maka tak ada yang perlu kau takutkan. Bukan. Dia keluar, meninggalkan jenderal berdiri di sana, sendiri. Wajah jenderal keras, tatapannya masih tajam seperti silet, namun di balik itu,
ada keraguan yang mulai mengusik nuraninya. 50. Dengan cepat, Jenderal mengekor di belakang Din. Langkah-langkahnya menghantam lantai rumah sakit seperti genderang perang yang belum juga usai. Dia benar-benar ingin membuktikan sendiri, jika polisi yang telah menjemput ibunya, sudah salah orang. Setibanya di kantor polisi, Din melangkah mantap ke meja piket. Wajahnya datar, namun sorot matanya menunjukkan tekad yang bergelora. Dia menyodorkan identitas, lalu menoleh pada jenderal di belakangnya. "Silakan isi buku tamu, Pak Jenderal," ucapnya singkat, dingin. Tak ada nada sinis, hanya formalitas penuh ketegasan. Jenderal, dengan dagu mengeras, mengambil pena dan menggoreskan namanya pada lembaran buku. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Hanya tarikan napas berat yang menyiratkan kegelisahan dalam diam. Din kemudian memberi isyarat kepada petugas piket. "Saya ingin bertemu dengan penyidik atas nama Zulfikar, secepatnya." Beberapa menit kemudian, mereka berdua dibawa ke ruang penyidik. Seorang pria berpakaian sipil, dengan berkas-berkas menumpuk di meja, menatap mereka dengan sorot profesional. Din pun langsung menjelaskan tujuan kedatangannya bersama jenderal, membuat pria muda itu langsung mengangguk, dan mulai mengotak-atik komputer di depannya lalu kembali menatap Din dan jenderal. "Pak Din," ucapnya sambil manutkan kedua tangan di atas meja, lalu Muali menjelaskan perlahan-lahan. Sementara jenderal tampak menegang sambil menahan napas sepanjang dia mendengar semuanya, termasuk pengakuan Zaina. Demi membenarkan penjelasannya, penyidik menggeser layar laptop ke hadapan mereka. Terlihat jelas sebuah halaman identitas terpampang, lengkap dengan foto, NIK, dan data lainnya. Nama Ramlah jelas terlihat. Wajah jenderal seketika memucat. Aliran darah seperti berhenti mengalir. Rahangnya mengatup kuat, namun suaranya tetap keluar, getir dan menolak percaya. "Itu mustahil." Suara jenderal nyaris tercekat. Saya kenal ibu saya. Dia bahkan tidak begitu tahu cara menggunakan ponsel pintar dengan benar. Apalagi terlibat dalam hal seperti ini." Penyidik hanya mengangguk kecil, tenang, tetapi tegas. "Kami memahami itu, Pak. Tapi kami tidak menuduh. Kami hanya menunjukkan data. Ini berdasarkan pelacakan nomor yang digunakan saudari Zaina untuk menerima perintah dan memberikan laporan. Nomor ini aktif selama 3 bulan terakhir, dan sesuai dengan data Dukcapil atas nama Ramlah." Din berdiri diam. Dia tak bicara, hanya memandang layar itu dengan tatapan datar. Dia sudah cukup puas dengan penjelasan penyidik itu. Sementara jenderal menggeleng, tubuhnya limbung seolah kehilangan keseimbangan. "Tidak, ini tidak benar. Pasti ada yang menjebak. Nomor itu mungkin didaftarkan pakai identitas palsu. Atau dicuri." "Pak," potong penyidik tenang. "Nomor itu terdaftar resmi dengan verifikasi biometrik. Artinya, ada sidik jari dan wajah yang digunakan untuk verifikasi. Kami sedang menunggu data lengkapnya dari pusat." Jenderal terdiam. Matanya memerah. Sekilas, pria itu tampak rapuh. Seolah seluruh bobot dunia bertumpu di pundaknya. Namun, karena tidak ada lagi yang ingin jenderal tanyakan, dia memilih pamit pada penyidik, sementara jenderal mengekor di belakang. Setibanya di samping mobil, dia menghela napas berat, dan mengepalkan tangan. "Apa yang harus saya lakukan, ya Tuhan?" ujar Jenderal Parau, tangannya mengepal di sisi tubuh. "Ibuku tidak mungkin melakukan itu. Saya yakin sekali. Saya tahu ibuku. Saya tahu bagaimana dirinya." Din hanya diam mendengarkan. Tak ada sikap mengejek di wajahnya, hanya ekspresi netral yang sulit. 51. Dibaca. Dia memang sedikit menyebalkan, cerewet, agak pemarah sejak ayah meninggal. Lanjut jenderal,
Suara lirihnya terselip getir. Tapi, dia tidak pernah sampai ingin mencelakai siapapun demi mencapai tujuannya.